الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dakwah Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala muji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut adalah 7 penemuan peninggalan Nabi yang menghebohkan dunia. Sahabat dakwah, iman kepada para nabi dan rasul Allah merupakan bagian dari salah satu rukun iman. Keimanan seseorang tidak sah sampai ia mengimani semua nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla, dan membenarkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus mereka untuk membimbing manusia ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian mereka, sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Sahabat dakwah, sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus para nabi dan rasulnya, berikut adalah 7 peninggalan para nabi dan rasul yang menggemparkan para arkeolog dunia. Yang pertama ialah penemuan kapal Nabi Nuh. Sahabat dakwah, kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noh Art Ministries International mengumumkan pada bulan April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Dan setelah diteliti bahwa spesimen yang mereka ambil berusia 4000 sampai 800 tahun, dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal Nuh yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Dan yang kedua ialah penemuan istana Nabi Daud alaihissalam. Sahabat dakwah, arkeolog asal Hebron University Yerusalem, Israel mengklaim bahwa dirinya telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut merupakan istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Sahabat dakwah, penemuan tersebut telah melalui proses yang sangat panjang. Hampir setahun lamanya arkeolog tersebut menggali sebuah situs yang diyakini sebagai benteng kota Yudea di Sharaim, yaitu sebuah tempat di mana Nabi Daud alaihissalam mengalahkan prajurit tangguh Raja Goliat, dan akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mengalahkannya hanya dengan sebuah ketapel. Dan yang ketiga ialah tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Sahabat dakwah, Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ke langit ke-7, dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, beliau membawa tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu.
Pada tahun 1982, Ron Wyatt yang berprofesi sebagai arkeolog mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Goa Yeremia, Israel. Ron Wyatt mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut tersebut. Dia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. Dan yang keempat ialah penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Sahabat dakwah, dalam kisahnya dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah, dan atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan beberapa rangkai roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah yang diduga roda tersebut kereta adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt bersama beberapa peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat adalah ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang, dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Dan yang kelima ialah penemuan kitab Injil Barnabas. Sahabat dakwah, pada tahun 2013 umat Kristen dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh Turki. Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1500 tahun dan memakai bahasa Aramik, yakni bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaihissalam. Pihak Vatikan sendiri ingin melihat Injil tersebut yang sekarang sedang diteliti oleh gereja di Turki. Dan yang keenam ialah penemuan situs peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat dakwah, tim arkeolog asal Inggris mengungkap sebuah temuan yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Temuan ini diperkirakan berusia 4000 tahun dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim tinggal di kota tersebut, sebelumnya akhirnya meninggalkan Kanaan. Dengan adanya temuan ini diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang pembentukannya negara pertama di dunia. Yang ketujuh ialah Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Benarkah tersebut? Sahabat dakwah, salah satu peninggalan para nabi yang menggemparkan arkeolog adalah adanya Candi Borobudur yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang utusan Allah Azza wa Jalla yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin dari Allah Azza wa Jalla, serta burung dan jin selalu mematuhi perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat dakwah, banyak para ulama dan arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeolog lainnya. Itulah peninggalan para nabi yang sekarang sudah ditemukan, dan semoga hal itu dapat menambah keyakinan bagi kita bahkan para nabi utusan Allah Azza wa Jalla itu memang benar adanya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga pengetahuan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe di Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.